Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan kajian akidah. Pada kesempatan yang lalu sudah dibahas tauhid, ya, baru mau masuk materi syirik, ya. Kemudian ada kendala dan akan dilanjutkan, ya. Jadi melanjutkan pembahasan syirik. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Hadirin Allah, syirik, ya, maknanya mempersekutukan Allah, ya, dan ulama membagi ada syirkul akbar, syirik besar yang membuat pelakunya keluar dari Islam, dan ada syirkul asgor yang yaitu syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Pertama, syirik akbar itu menyamakan, ya, selain Allah dengan Allah, ya. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususannya, yaitu rububiyah Allah, ya, uluhiyah Allah, dan juga asma wa sifat. Allah berfirman dalam surat Syu'ara, karena kami mempersamakan kalian berhala-berhala dengan Tuhan seluruh makhluk. Nah, ini syirik besar, ya. Jadi mempersamakan, ya, mempersarikatkan, ya, menduakan Allah dengan Tuhan lain, ya, berupa berhala-berhala. Ini kategorinya syirkul akbar, syirik besar, pelakunya keluar dari agama Islam. Contohnya apa? Contohnya seperti berdoa, ya, kepada mayit, ya, atau beribadah meminta perlindungan isti'adzah kepada setan, ya, kepada jin yang kafir, ya, supaya diselamatkan, supaya dilindungi, ya. Jadi minta perlindungan kepada jin. Kemudian juga menyembelih kurban, ya, mengalirkan darah yang dipersembahkan kepada, ya, makhluk halus atau penunggu tempat-tempat yang dianggap angker atau keramat, ya. Ini masih banyak, ya, kita lihat realitanya. Ada sedekah melarung, sedekah laut, ya, melarung kepala, ya, sapi, kepala kerbau. Nah, itu bentuk, ya, dari menyembelih, ya, darah dialirkan ditujukan kepada setan pada dasarnya, ya, penunggu atau makhluk halus. Tujuannya apa? Supaya hajatnya diantaranya biasanya supaya selamat, ya, dari musibah atau bencana.
Bahkan dalam liputan sebuah satu stasiun TV ya, itu ada diberitakan di Lampung ini ada bendungan terbesar ya se-Asia Tenggara ya, di Tanggamus ya, bendungan Batu Tegi ya Pak ya, di namanya ya, yang itu ternyata banyak ceritanya dalam berita itu ya, banyak yang ditumbalkan ya. Jadi keyakinannya yang berkembang dengan dikorbankan darah manusia, itu manusia yang dikubur hidup-hidup itu membuat bendungannya itu kokoh gitu. Alhamdulillah. Jadi mereka mengharapkan kualitas bangunan ya dari bendungan itu kuat gitu ya, bisa menahan air, bisa lama gitu ya. Kekuatannya itu harus diberikan tumbal ya. Dan itu manusia ya. Kalau tidak keliru datanya ada 16 orang yang dikabarkan hilang di situ, dijadikan tumbal besar kemungkinannya. Nah, itu sebagai contoh ya, contoh. Atau kalau kita melihat itu penyembelihan untuk pengobatan, kadang-kadang ada orang yang berobat ke dukun kemudian disuruh membawa hewan ya. Hewan yang masih hidup, bisa ayam yang hitam mulus atau putih mulus, atau hewan-hewan tertentu yang akan digunakan atau disembelih ya, disembelih pastinya untuk mendapatkan kesembuhan ya, untuk pengobatan ya, sebagai syarat. Tentu ini syirkul akbar ya, syirik besar. Jadi meminta perlindungan ya kepada selain Allah, yaitu setan-setan, jin-jin yang kafir, dengan memberikan tumbal, mengalirkan darah. Kemudian syirik kecil ya, ini syirkul asghar ya. Jadi syirkul akbar kan syirkul asghar, yaitu segala yang dilarang dalam syariat sedangkan dalam nas disebut dengan nama syirik dan menjadi sarana atau wasilah yang menghantarkan pelakunya kepada syirkul akbar ya. Jadi syirik kecil ini perantaraan nantinya akan menjadi syirik besar. Secara hukum fikih pelakunya tidak keluar ya, atau perbuatan syirik kecil ini tidak mengeluarkan dari Islam karena tidak sampai ada unsur menyamakan ya, tidak sampai menyamakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan ini, dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah dan asma wa sifat. Contohnya perbuatan memakai jimat ya, dari benda-benda tertentu seperti cincin ya, akik ya, orang bilang batu-batu akik yang punya kekuatan katanya, gelang, kalung ya, yang di situ dibacakan jampi-jampi ya, kemudian diyakini keramat. Nabi melarang ya, man alaqa tamimatan faqad asyrak. Bilang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, kalung, termasuk anak bayi kadang dibuatkan apa, gelang atau kalung atau yang diikatkan di perut ya, dengan benang 3 warna ya, ada benang putih,
merah, hitam ya. Itu untuk tolak bala ya. Maka termasuk perbuatan itu syirik ya. Perbuatan itu termasuk syirik. Kemudian penyelamat kita ya tauhid ya, la ilaha illallah. Ada keutamaan tauhid ya dan kedudukan yang tinggi ya, dalam bangunan ajaran agama Islam dan keutamaan yang besar bagi pelakunya ya. Antaranya tauhid adalah tujuan ya diciptakan jin dan manusia, yaitu ibadah. Kemudian juga tauhid ya itu tujuan pengutusan rasul ya. Tadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah. Tujuan daripada diutusnya tiap rasul ya di setiap umat itu tauhid ini ya. Kemudian tauhid adalah perintah pertama ya, yaitu wa'lam annahu la ilaha illallah qul huwallahu ahad ya. Kemudian tauhid adalah hak Allah terbesar, tauhid adalah kewajiban dan perintah terbesar, tauhid adalah hak Allah yang wajib ditunaikan. Kemudian lawan dari tauhid adalah dosa terbesar, yaitu syirik ya. Tauhid adalah materi dakwah pertama ya, yang utama agar orang bersyahadat, agar mengesahkan Allah. Tauhid juga inti dari ajaran Islam. Tauhid adalah keimanan yang terbaik dan tertinggi. Ahli tauhid mendapatkan keamanan ya, orang bertauhid itu merdeka, tenang, senantiasa mendapat petunjuk di dunia ini dan tentunya nanti di akhirat kelak. Ahli tauhid pasti masuk surga. Ahli tauhid pasti terbebas dari neraka. Timbangan tauhid mengalahkan timbangan langit dan bumi. Ahli tauhid berpeluang diampuni seluruh dosanya. Ahli tauhid yang sempurna masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ahli tauhid bahagia di dunia dan di akhirat. Ahli tauhid diterima amal solehnya. Ahli tauhid mendapatkan syafaat di akhirat. Kemudian ahli tauhid merdeka dari penghambaan kepada selain Allah. Ahli tauhid adalah sosok hamba Allah yang mengesahkannya ya, Subhanahu wa ta'ala dalam kekhususannya, dan menghindari menyekutukannya, syirik dalam kekhususannya, baik dalam keyakinan ataupun ucapan atau perbuatan. Jadi menurut apa perbedaannya ya, syirik besar dan syirik kecil ya. Perbedaannya, syirik besar dan syirik kecil dapat terlihat dari beberapa tinjauan, yaitu yang pertama, diampuni atau tidaknya. Pelaku syirik akbar tidak diampuni ya, oleh Allah kecuali taubat sebelum nyawa di kerongkongan. Syirik kecil ya, ini ulama berselisih pendapat jika pelakunya meninggal tidak bertobat. Jumhur ulama berpendapat bahwa pelakunya tergantung kehendak Allah, sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa pelakunya tidak diampuni dan sebagiannya harus diazab tapi tidak kekal di
dalam neraka. Kemudian tinjauan mengeluarkan dari Islam atau tidaknya. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kekal di neraka atau tidaknya. Jika pelaku syirik akbar meninggal dunia, maka kekal selamanya di neraka, sedangkan syirik kecil tidak. Status dosanya, syirik besar termasuk pembatal keislaman, ya. Sedangkan syirik kecil secara jenis dan secara umum termasuk dosa besar yang terbesar sesudah syirik akbar. Wallahu a'lam. Ya, macam-macam syirik besar ditinjau dari sisi kekhususannya. Kekhususannya Allah yang dilanggar, maka syirik besar terbagi menjadi 3. Pertama, syirik besar dalam rububiyah, perbuatan Allah dalam masalah keyakinan, ya. Contoh, meyakini ada selain Allah yang mampu menciptakan, nah ini, atau menghidupkan, atau mematikan, atau memiliki sesuatu dengan kepemilikan mutlak, hakiki dan sempurna, atau mengatur alam semesta. Ini merupakan syirik besar perbuatan Allah dalam hal rububiyah. Dalam masalah ucapan, contoh, mengingkari adanya sang pencipta, ngomong begitu, ya, baik dalam teori evolusi misalnya, alhamdulillah itu, bahwa manusia berasal dari kera, ya. Kemudian meyakini tidak ada pencipta, atau ucapan menyatukan Tuhan dengan makhluk, bahwa makhluk itulah Tuhan, ya, dalam masalah ucapan. Itu ucapan yang kufur, ya. Kemudian dalam masalah perbuatan, contohnya membawa, ya, jimat, ya, dengan keyakinan bahwa gelang tersebut menyelamatkan. Nah ini, bahwa gelang tersebut menentukan nasib pemakainya, ya, dengan sendirinya di luar kekuasaan Allah. Itu adalah syirik dalam rububiyah. Kemudian syirik besar dalam masalah uluhiyah, ya, ibadah, ya, masalah keyakinan. Contoh, ini meyakini ada selain Allah yang berhak ditaati, lah ini, disembah selain Allah, ya, ketaatan kepada selain Allah, sehingga mengikuti dalam menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, dalam menetapkan hukum, atau sebaliknya, ya, mencintai selain Allah sebagaimana mencintai Allah. Nah, seperti itu dalam masalah uluhiyah. Dalam masalah ucapannya, contoh berdoa kepada selain Allah, ya, menyebut nama-nama ya Ifrit, ya, dari pembesar-pembesar jin. Kemudian perbuatannya ibadah istighosah kepada selain Allah, minta pertolongan, perlindungan kepada jin dan penunggu pantai selatan misalnya. Itu dalam ucapan. Dalam perbuatan, sholat atau sujud menyembah selain Allah, ya, atau ritual menyembelih hewan, mengagungkan mayit, jin, atau mempersembahkan ibadah nazar untuk selain Allah. Kemudian yang ketiga, syirik besar dalam nama dan sifat Allah, ya. Dalam hal ini, contohnya meyakini ada selain Allah yang tahu perkara gaib hakiki. Nah ini, atau meyakini ada selain Allah yang menyayangi makhluk sebagaimana kasih sayang Allah, yaitu mampu mengampuni dosa makhluk dan memasukkannya ke dalam surga. Dalam masalah ucapan, asma wa sifat ini memberi nama selain Allah dengan nama khusus Allah, disama-samakan, ya. Memberi nama patung dengan nama Allah yang husna, naudzubillah, ya. Jadi menyama-nyamakan perbuatan dalam bentuk mengagungkan diri dan menyombongkannya sebagaimana mengagungkan Allah, serta mengajak orang lain untuk tunduk kepadanya secara mutlak. Nah ini, menggantungkan rasa harap, tawakal dan takut kepadanya secara totalitas.
ya, itu dalam bentuk perbuatan terkait dengan syirik dalam nama dan sifat Allah. Kemudian syirik kecil ya, dalam hal keyakinan bisa ditinjau dari beberapa bentuk. Yang pertama, pemakaian jimat gelang dan meyakini bahwa pencipta sebab adalah hanya Allah. Nah ini semata, namun jimat gelang diyakini hanya sebagai sebab. Di posisinya ini bedanya apa dengan yang jimat yang syirik besar? Kalau syirik besar digantungkan berdoa ke situ, adapun syirik kecil ini dianggap sebagai perantara saja, sebab saja, ya. Namun karena disangka sebagai sebab, hati pemakainya akan ada ketergantungan terhadap jimat. Ya, berdasarkan dalil hal ini divonis syirik meski tingkatannya syiriknya tidak sampai syirik besar. Contoh lagi dalam hal ucapan bersumpah dengan nama selain Allah, ya. Karena ada dalam dalil penyebutan nama syirik untuknya dan tidak sampai derajat syirik besar, hanya sebagai sarana penghantar kepada syirik besar. Dalam perbuatan riya, ya, syirik kecil itu riya, yang mana ibadah itu harusnya untuk Allah ikhlas ditujukan kepada selain Allah, dan ini bisa menghantarkan kepada syirik besar. Demikian hadirin yang berbahagia, uraian ya lanjutan dari pembahasan tauhid dan bahaya syirik. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.